Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Pada pertemuan ketujuh ini, mata kuliah ilmu tauhid di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Badri Mastuki Patoakan Probolinggo akan membahas tentang tingkatan ketauhidan seorang hamba terhadap Sang Penciptanya. Kaitannya pada pokok bahasan tentang iman pastinya kalau tauhid, terus hal-hal yang mempengaruhi apa itu terkait syirik, kufur, dan nifak. Ada 3 hal penting yang akan dibahas pada kesempatan kali ini. Nanti akan ditutup dengan korelasi antara ilmu tauhid dengan ilmu pengetahuan dan ekonomi, di mana posisi keberadaan ilmu tauhid di situ mempunyai peranan yang sangat penting. Baik, yang pertama akan membahas tentang apa itu syirik. Syirik adalah menyamakan Allah dengan makhluk lainnya. Pada sejarah tentang ketauhidan, hampir semua manusia, hamba dari Sang Pencipta, sebenarnya meyakini tentang keberadaan Sang Pencipta secara rububiyah, secara pengesaan kepada Sang Pencipta atau kepada Allah. Cuman mereka kadang mengingkari secara uluhiyah, secara ibadah, walaupun secara pernah mencatat mungkin hanya Fir'aun yang secara rububiyah juga tidak meyakini tentang keesaan Allah karena kesombongannya. Syirik dibagi dengan 2 bagian. Yang pertama otomatis syirik besar, yang kedua adalah syirik kecil. Secara umum penjelasannya, syirik besar itu kaitannya dengan cara berdoa, cara berdakwah, niat, ketaatan kita atau kecintaan kita sesuai dengan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Tauhid. Apa yang dimaksud dengan syirik? Dengan doa, dengan niat, dengan taat dan kecintaan, karena semuanya tidak disandarkan kepada Allah. Hal ini menyebabkan orang yang melakukan syirik besar, berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, niatnya tidak karena Allah, tidak taat kepada perintah-perintah Allah, tidak cinta terhadap ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka dia melakukan syirik yang besar. Otomatis dia keluar dari agamanya, dari agama Islam, dan ganjarannya nanti adalah neraka. Sesuai dengan firman Allah di dalam surat Luqman ayat ketiga, inna syirka laluzmun azim. Sebenarnya syirik itu adalah dosa yang besar. Rasulullah SAW pernah bertanya sampai 3 kali kepada sahabatnya, ala unabbiukum bi akbaril kabair salatan. Beliau mengulang sampai 3 kali, ala unabbiukum bi akbaril kabair, apakah kalian ingin tahu apa itu dosa yang besar? Kulna bala ya Rasulullah, pasti ya Rasulullah. Rasulullah kemudian menjawab, al-israqullah, yang pertama adalah syirik kepada Allah, yang kedua wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Itu kedudukan syirik. Ya, saya ulangi sekali lagi, syirik adalah menyamakan Allah dengan selain Allah, dengan makhluk yang lain. Itu kaitannya dengan syirik yang besar. Ada syirik yang kecil. Apa itu syirik yang kecil? Kaitannya dengan syirik dohir ataupun syirik khafi kita. Syirik dohir apa? Misalkan syirik dohir,
kita memakai kalung misalkan dan percaya bahwa dengan kalung itu kita menjadi selamat, bisa menjadi kuat. Nah itu bagian dari syirik, walaupun itu tidak membuat kita keluar dari Islam, tapi itu mengurangi tentang ketauhidan kita, berarti kita tidak percaya kepada kekuasaan Allah. Syirik khafi yang di sini yang tersembunyi, misalkan kita lihat, kita sum'ah apa yang kita lakukan agar dilihat, agar didengar oleh yang lain. Di sini kedudukan riya dan sum'ah masuk di dalam syirik kecil yang berbagi kepada syirik khafi. Selanjutnya setelah pembahasan syirik barusan, pembahasan selanjutnya adalah terkait kufur. Kufur itu arti dasarnya adalah menutup atau menghalangi. Kufur adalah lawan kata dari iman. Kufur berarti sudah tidak adanya iman, tidak ada keyakinan kepada Allah. Kufur yang besar, karena kufur secara umum terbagi dua, kufur besar sama kufur kecil, kafir sama syirik. Apa yang besar? Dusta, ragu. Dusta maksudnya mendustakan ajaran Nabi Muhammad, ragu atas ibadah yang kita kerjakan, berpaling, ya, atau kita dengan hal nifaq sehingga membuat kita menjadi kufur. Kufur yang kecil misalkan kufur amali, kufur nikmat, kita mempunyai nikmat, oh kita punya rezeki hari ini, untung ya kita kerja, untung ya ada orang yang memberi, tanpa menyadari bahwa nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat An-Nahl ayat 83, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya'rifuna nikmatullah, ya, bahwa mereka mengetahui akan nikmat-nikmat Allah, tapi apa? Tsumma yang kirunaha, ya, tetapi mereka mengingkari. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan dari mereka termasuk golongan orang-orang yang kafir. Itu kaitannya dengan kufur nikmat. Sekali lagi, kafir adalah tidak adanya iman, ya, sudah terhalang hatinya, sudah tertutup, ya, sudah tidak meyakini tentang keberadaan Allah, tentang ajaran-ajaran Nabi Muhammad dan iman-iman yang lain kaitannya dengan rukun iman. Mahasiswa yang dirahmati oleh Allah, pembahasan yang ketiga adalah terkait nifaq, munafik. Nifaq adalah orang yang keluar dari syariat, keluar dari kebaikan terus memasuki jalan kesesatan, ya, orang yang munafik. Nifaq terbagi dua, ada nifaq i'tiqadi tentang keyakinan, ada nifaq amali tentang perbuatan. Nifaq i'tiqadi yang dimaksud adalah mendustakan Rasul, membenci Rasul, dan tidak mau bertaubat. Secara keyakinan sudah tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Hatinya sudah tertutup, summun bukmun umyun fahum la yarji'un, Al-Baqarah ayat 18. Sudah tertutup hatinya. Nifaq amali sudah beberapa kali mungkin kita sering mendengarkan dari potongan. Idza tumina khana, ya, apabila diberi kepercayaan, nah, dia malah berkhianat. Wa idza haddatsa kadzaba, dan apabila berbicara kadzaba, dia berdusta. Wa idza ahada, dan apabila berjanji, ya, wadara, dia mengingkari. Dan yang terakhir, wa idza khasama, dan apabila saat bertengkar, fajara, maka yang akan keluar adalah kalimat-kalimat yang kotor, ya. Dia sudah termasuk golongan orang-orang yang munafik.
secara amali, secara perbuatannya. Ya, digarisbawahi bahwa nifak itu adalah orang yang keluar dari syariat, keluar dari kebaikan menuju kepada hal kesesatan. Mahasiswa STB Bama yang saya hormati, terakhir pembahasannya kaitannya dengan korelasi iman dengan ilmu pengetahuan dan ekonomi. Kenapa? Di sini penting untuk dibahas hubungan antara iman dengan ilmu pengetahuan dan ekonomi. Bisa mulai dengan potongan ayat Ad-Dzariyat ayat 57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwa setiap manusia diciptakan dan jin hanya untuk beribadah. Ibadah yang dimaksud di sini apa? Yaitu adalah ujian, diuji, ya, sebatas mana hambanya bisa bertakwa atau tidak. Nah, ujian itu sering terjadi ketika, ya, kaitannya sama ilmu pengetahuan dan ekonomi. Mafhum sudah kita pahami bahwa kaitannya dengan ilmu pengetahuan berarti antara pintar dan bodoh. Orang yang bodoh keyakinannya tidak akan kuat, dan bisa jadi orang yang pintar juga akan menafikan, akan menomorduakan atau menomorsekiankan tentang keimanan. Bisa jadi kalau tidak bisa menghubungkan kaitannya dengan iman yang dimiliki dengan ilmu pengetahuan yang dipelajari. Ekonomi apa? Ekonomi berarti antara kaya dan miskin, ya. Menjadi hal penting untuk kita pelajari secara detail. Orang yang miskin dalam artian miskin, dia untuk menafkahi kehidupannya sudah kesusahan, biasanya juga kaitannya dengan melemahnya iman. Mau mencari makan saja susah, sehingga imannya juga berkurang. Begitupun juga orang yang kaya. Orang yang kaya bisa jadi karena dengan kekayaannya, keimanannya juga menjadi tidak ada. Nah, alhamdulillah kalau kita bisa mengkorelasikan dengan kekurangan kita, misalkan kita tetap yakin dengan nikmat yang Allah berikan, misalkan alhamdulillah. Cuman di sini tingkatan-tingkatan menghadapi apa itu ujian sesuai dengan surat Hud ayat ke-7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayo berlomba-lomba bahwa amalan yang lebih baik nanti yang akan mendapatkan puncak dari ketauhidannya. Dengan cara apa? Yang jelas yang pertama, biasanya orang menghadapi kaitannya dengan ilmu pengetahuan dan ekonomi, kaitannya dengan ketauhidan, biasanya dengan marah karena tidak kuatnya iman tadi. Ketika kita keilmuan kita, apalagi ekonomi kita sedang terhimpit, ya, atau kita jadi orang kaya, atau kita kena rampok atau kemalingan, menghadapinya dengan marah. Itu tingkatan yang paling rendah, menjadi hal yang naif kalau dihadapi dengan marah. Seharusnya dengan apa? Dengan sabar. Sabar bahwa itu ujian. Itu tingkatannya. Tapi di atasnya sabar adalah ridho. Selain sabar, kita juga ridho bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rela saja bahwa semuanya adalah rezeki dari Allah. Nah, di situ ketauhidan kita sudah di atas rata-rata. Nah, yang paling tinggi adalah kita syukur, selalu bersyukur terhadap nikmat Allah. Tentang ekonomi, mau kita menjadi orang yang belum kaya, menjadi orang yang sudah kaya, menjadi orang yang belajar dalam ilmu pengetahuan, atau sudah menjadi orang yang pintar. Terakhir, penutup dari saya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memberi ujian, tidak akan memberi cobaan kepada hambanya di luar kemampuannya. Semoga korelasi iman
dengan ilmu pengetahuan dan ekonomi ini bisa difahami, dan kita juga paham apa itu syirik, apa itu kufur, apa itu nifaq. Semoga bermanfaat.